Audrey, saya berusia 24 tahun dan di Borwita ini saya sebagai Borwita Logistik Academy. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali sebelumnya di bulan Juli dan Agustus 2021 dengan vaksin Sinovac. Lalu saya terindikasi positif COVID itu di bulan Februari 2022. Jadi awalnya saya itu nggak curiga apa-apa karena di hari pertama itu saya masih badan ngilu sama kepala mulai pusing, tapi tenggorokan itu sudah mulai kerasa, tapi belum ada sakit di tenggorokan. Lalu di hari kedua saat saya bangun pagi-pagi itu badan sudah mulai anget, sudah mulai demam dan sudah mulai batuk juga. Nah di hari ketiga saya bangun lagi itu makin anget badannya. Disitulah saya baru curiga bahwa bisa jadi itu indikasi terkena COVID. Makanya saya di hari ketiga itu datang ke klinik, lalu saya swab antigen di mana hasilnya positif. Nah dan untuk selama ini, untuk prokesnya sendiri, saya juga selalu kemana-mana menggunakan masker. Bahkan di kos pun saya keluar kamar pasti menggunakan masker walaupun hanya mengambil makanan. Saya selalu rajin cuci tangan juga. Setiap hari saya minum vitamin C dan vitamin D. Hand sanitizer selalu saya bawa, dan setiap kali saya masuk ke tempat baru, termasuk ke kantor di BCP juga pasti saya mengukur suhu badan saya. Jadi untuk prokes sendiri saya sudah jaga, namun memang kemarin tetap kena. Saat saya tahu saya positif COVID, hal pertama yang saya lakukan tentunya mengabarkan HSE kantor untuk tahu juga langkah-langkah selanjutnya, karena memang HSE kan sudah tahu bagaimana step-step berikutnya. Nah, itu saya ikutin dan saya juga menghubungi Halodoc. Karena saya nggak sanggup badannya ke dokter langsung, saya menghubungi Halodoc, saya konsultasi, dan saya juga diberikan obat untuk dikonsumsi selama obatnya selama 5 hari dan vitamin dari dokternya selama 10 hari. Jadi selama itu saya mengkonsumsi obat selama isoman. Jadi saya diberi arahan untuk isoman dari HSE itu selama 10 hari. Nah di hari ke-10 itu saya berhubungan lagi dengan HSE, saya bertanya, Pak saya sudah 10 hari isoman, apakah besok saya sudah bisa swab lagi untuk akhirnya kembali ke kantor. Namun ternyata informasi dari HSE adalah selama masih ada gejala seperti batuk, yang berdahak, atau gejala apapun itu masih belum boleh kembali juga. Nah di situ saat saya berhubungan dengan HSE di hari ke-10 saya masih batuk dan saya masih berdahak, mengeluarkan dahak juga. Nah oleh karena itu saya diberi arahan untuk lanjut isoman kembali. Nah namun di hari ke-12 di mana saya merasa sudah tidak ada gejala dan batuk saya sudah tidak terasa sama sekali, di situ saya akhirnya swab antigen kembali di klinik. Nah di situ ternyata hasilnya sudah negatif. Jadi saya menunggu sampai gejalanya selesai dulu, walaupun sudah tidak seberat di hari-hari awal. Ya untuk pesan saya sendiri, untuk teman-teman semuanya, untuk prokesnya sendiri ya harus tetap dijalankan, dijaga, karena itu sangat-sangat meminimalisir untuk kenanya penyebaran COVID juga. Nah, untuk teman-teman yang sekarang juga masih berjuang untuk sembuh, semangat terus, pasti bisa sembuh. Apalagi kalau kita berpikir hal-hal yang positif, selalu semangat terus, pasti itu nanti berpengaruh juga ke imun tubuh kita. Nama saya Zainul Arifin. Saya di Borwita ini kebetulan posisi saya terakhir ini sekarang sebagai GM untuk Business Development untuk Borwita Citra Prima. Sebenarnya kalau kondisi khusus itu, jadi saat kena COVID itu ya, Steffi ya. Saat kena COVID ini sebenarnya ya musibah, ya ini membuka wacana saya juga. Saya nggak tahu saya punya penyakit dalam atau nggak tahu. Memang pernah periksa darah, tapi darahnya ya 200 berapa, itu saya anggap normal-normal aja. Jadi kalau ditanyain kondisi khusus tahu nggak tahu. Kalau saya juga ada bronkitis karena sebagai perokok berat itu juga nggak tahu. Saya itu kena COVID Desember ya. Salah awalnya ya antara flu sama COVID ya sama. Nggak enak badan, meriang itu aja. Meriang cuman positif deh. Semoga ini bukan COVID ya yang ditakutin semua orang. Setelah swab hasilnya wah beneran positif.
Jadi hari pertama, kedua saya merasa, oh saya ini sehat. Mindset saya sehat. Hari malam kelima itu setelah sholat isya, saya juga masih sehat. Saya Ultraman, ini kena penyakit, gerak dikit sembuh. Ternyata ya suatu saat Ultraman harus menyerah dengan keadaan. Believe it or not, saya mengalami hal ini. Corona itu bukan hitungan hari, Steffi. Corona itu kalau udah menyerang, drop. Dia benar-benar kayak malaikat pencabut nyawa, hitungannya jam. Tek, tek, tek. Gitu ya. Jadi pada saat kita udah selamat dan ditangani dengan baik, kita pasti sembuh. Itu pun ada syaratnya. Pada saat sudah drop ini kan indera perasa kita mati ya, nggak kerasa apa-apa ya, mual ya. Kita harus sadar bahwa benar ini perilaku kita akan positif pada saat kita itu sadar bahwa ini benar-benar nggak main-main loh ya. Saya satu ya, selain prokes dan lain-lain ya yang udah kita terapkan, udah banyak. Setelah sembuh dari COVID, buat yang memang gaya hidupnya jelek seperti saya, itu hati-hati dengan pengentalan darah. Pesan saya cuma satu, ya biasakan olahraga setiap hari, pakai masker gini, satu cuci tangan dan lain-lain, itu aja. Semuanya, aku Steffi Landra, 24 tahun dan saat ini bekerja sebagai Corporate Communication di Purwita. Jadi satu hari pulang kantor itu tenggorokannya berasa nggak enak. Terus akhirnya yaudahlah, aku pikir nggak curiga COVID karena memang waktu itu sehari sebelumnya habis makan bebek goreng yang minyaknya banyak banget. Akhirnya besoknya kebetulan jadwal WFH, kerja di rumah, tapi kok ternyata tenggorokannya masih berasa sakit. Malah sore ke malam itu mulai slight fever, demam ringan. Akhirnya diminumin obat demam biasa, tapi tengah malam itu malah naik, demamnya nggak turun. Akhirnya besok paginya langsung inisiatif untuk antigen aja deh gitu. Dan memang ternyata benar hasilnya positif dari hasil antigen itu. Nah, setelah dapat hasil tes antigen positif itu, awalnya khawatir sih dan bingung dan kaget. Karena memang seminggu sebelumnya itu aku udah vaksin booster, vaksin yang ketiga gitu kan. Jadi kaget gitu, ternyata masih bisa ya positif. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk aku langsung isolasi sendiri di rumah, hubungin dokter via telepon dan minta rekomendasi beberapa teman-teman yang memang udah pernah kena COVID gitu. Jadi semuanya online dan via telepon untuk konsultasi dokter segala macam. Kemudian diresepkan obat, minum obat itu secara teratur, sama minum vitamin yang memang udah biasa dikonsumsi, vitamin C, vitamin D, itu sama multivitamin lainnya. Buat teman-teman yang sekarang lagi isolasi mandiri, tetap semangat, banyak istirahat, terus jangan lupa minum yang anget-anget karena itu membantu banget, dan pasti tetap minum obat-obatan secara rutin. Terus kalau untuk teman-teman yang sekarang masih sehat gitu ya, tetap jaga kesehatan, benar-benar prokesnya diketatin. Aku aja ngerasa aku selalu jaga protokol kesehatan masih bisa positif gitu. Aku aja yang udah vaksin booster pun masih bisa positif gitu. Apalagi kalian kalau nggak vaksin, nggak mau vaksin dan nggak pakai masker, nggak jaga jarak, itu pasti nanti efeknya bakal lebih parah sih gitu. Jadi tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa segera vaksin. Perkenalkan, nama saya Dharma Subekti, usia saya 51 tahun, dan jabatan saya hari ini adalah sebagai Regional Finance Manager di area Jawa Timur.
Saya pertama kali mendapatkan pengalaman COVID ini pada bulan Juli tahun 2020. Waktu itu awal-awalnya COVID masuk di Indonesia di bulan Maret ya. Saya merasa ada gejala batuk. Kemudian saya tes ke dokter dan memastikan bahwa penyakit saya ini adalah batuk biasa. Ternyata saya merasa ada demam ya, demam yang berkelanjutan, dan demam ini nggak sembuh. Ya, ini saya merasa curiga bahwa jangan-jangan saya ini kena COVID. Akhirnya dokter tersebut menyarankan ke saya untuk secepatnya tes PCR saja. Ketika saya menerima hasil, ternyata dari hasil lab PCR tadi positif, saya cukup panik juga ya waktu itu, karena buat saya penyakit ini di awal-awal masih baru dan banyak berita bagaimana penyakit ini bisa membawa orang menjadi meninggal. Nah, setelah saya ke puskesmas bahwa saya positif, diarahkan oleh pihak puskesmas bahwa saya dianjurkan untuk dilakukan isoter ya, bukan isoman, karena di rumah saya kebetulan tidak memungkinkan, tidak diantar oleh pihak puskesmas ke asrama haji. Selama di sana diberikan obat antivirus dan juga vitamin, kemudian makan juga 3 kali juga cukup bergizi ya, artinya untuk mensupport supaya penyembuhannya lebih cepat. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, itu yang paling penting. Hal yang sederhana tapi kadang-kadang kita lalai. Memakai masker dengan tepat, kemudian mencuci tangan, sering mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, itu hal yang sangat penting buat saya. Dan teman-teman juga bisa jalankan itu. Belum vaksin, tolong segera vaksin, bahkan harus vaksin sampai lengkap ya. Berikutnya tetap jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, kemudian minum vitamin dan berolahraga dengan teratur ya. Kita nggak perlu olahraga yang dengan keras, tapi cukup ringan, tapi sangat membantu untuk menyehatkan kita, bahkan kita bisa terhindar dari COVID.